Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait Israel yang kembali menyerang Gaza, kami telah terhubung dengan Tengku Reza Shah, pakar hubungan internasional. Selamat malam, Pak Reza, apa kabar? Kabar baik, salam dari Bandung. Baik, Pak Reza, Israel kembali membombardir Gaza ini setelah gabung Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Pandangan Anda seperti apa? Ini persis seperti psikologi masyarakat Arab ya, masyarakat Timur Tengah. Karena mereka sudah tahu persis ya Israel itu seperti apa. Kalau berbicara itu pasti bohong, kalau terlibat dalam komitmen pasti ingkar, dan kalau sudah terwujud perjanjian sama-sama, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi bagi masyarakat Timur Tengah hal ini adalah hal biasa. Tapi yang mengagetkannya adalah hal ini dilakukan pada minggu detik-detik Board of Peace itu akan beroperasi. Dan bagi negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain, Jordan, Kuwait, Maroko, kemudian Saudi Arabia, Qatar, dan Uni Arab Emirat, mereka sudah tidak kaget karena ini adalah perilaku yang biasa dari Israel. Tapi bagi negara-negara yang baru masuk ke dalam Board of Peace, ini kaget. Belarus, Bulgaria, Kamboja, Kosovo, Kazakhstan, kemudian Mongolia itu kaget. Tapi kalau kita perhatikan, mengapa hal ini sampai terjadi ya? Hal ini terjadi karena Israel dalam hal ini, pertama, mereka memiliki mimpi ya. Greater Israel, di pada saat yang sama mereka juga sangat kesal pada Amerika Serikat karena Amerika Serikat belum juga menyerang Iran, padahal skenario latihan perang sudah sangat bagus. Pada minggu-minggu terakhir, Donald Trump itu berada di bawah tekanan lobi Yahudi di Amerika Serikat untuk segera menyerang Iran. Tujuan utama adalah melucuti nuklir Iran, kedua menghancurkan proyek balistik Iran, dan terakhir menumbangkan pemerintah Iran. Masalahnya pemerintah Amerika Serikat itu sangat kalkulatif. Mereka tidak siap berperang total melawan Iran. Mereka sudah cukup bangga berhasil menundukkan Venezuela, tapi hal ini Venezuela tidak berani menyerang balik. Jadi Amerika Serikat sangat takut bahwa kalau sekiranya Iran melakukan suatu perang total, yang habis itu bukan hanya kapal-kapal induk Amerika Serikat di perairan di Teluk Parsi maupun juga di Timur Tengah. Namun yang terjadi adalah Iran bisa menggunakan peluru kendali yang dimilikinya yang berhulu ledak tinggi sampai 500 km, 700 km, 750 km sampai 2000 km, dan peluru kendali itu sudah terprogram akan menyasar wilayah-wilayah mana? Wilayah-wilayah Israel, kemudian kapal-kapal induk Amerika Serikat, dan terutama juga basis-basis pertahanan Amerika Serikat di Qatar, di Saudi Arabia, di Turki, di Yordan, dan Uni Arab Emirat. Hal ini yang membuat Amerika Serikat berpikir-pikir, karena negara-negara Teluk itu tidak berani. Mereka sangat khawatir dengan potensi ancaman balasan dari Iran. Dan mereka sudah tahu dalam perang 12 hari melawan Israel tahun lalu, itu Israel itu sudah luluh lantak dan hanya bisa diselamatkan dengan pemboman sangat terukur oleh pesawat tempur B-2 atas fasilitas nuklir Iran di Natanz. Jadi hal ini yang membuat negara-negara Teluk tidak berani mendukung Amerika Serikat. Pada saat yang sama, dukungan dari dunia juga tidak ada. Misalnya kita perhatikan negara-negara NATO, mereka semua malah sangat takut kepada Amerika Serikat, dan mereka diam-diam melakukan latihan di antara mereka, dan juga melakukan perjanjian dengan Rusia dan Cina. Seperti kita lihat minggu ini, Inggris sudah berkunjung ke China, dan pada saat yang sama negara-negara Uni Eropa sudah mendekati Rusia. Jadi ini adalah yang membuat Amerika Serikat ragu-ragu untuk menyerang Iran, dan Israel sudah sangat penasaran untuk itu, dan untuk itu yang paling mudah adalah melakukan pemboman di Gaza. Oke, Pak Reza, kemudian usai menjadi sorotan, Board of Peace sejauh mana akan secara signifikan mempengaruhi kebijakan atau mengintervensi Israel? Saat ini saya belum melihat adanya potensi Board of Peace untuk melakukan itu ya, karena saya perhatikan Board of Peace itu banyak sekali beranggotakan mereka yang sangat bersimpati kepada Israel. Kita lihat misalnya negara-negara di Board of Peace itu kebanyakan ada negara-negara yang takut pada Amerika Serikat, dan juga mereka yang sungkan pada Israel. Ya, kemudian kalau kita melihat struktur eksekutif board di dalam Board of Peace, itu setengahnya adalah, lebih dari setengah adalah Amerika Serikat. Misalnya kita lihat ada tokoh seperti Nikolai Mladenov, itu adalah high representative untuk Gaza. Kemudian Mark Rubio itu adalah
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kita melihat juga adanya Steve Witkoff, itu Special Envoy Amerika untuk Timur Tengah. Ada Jared Kushner, ini adalah menantu dari Donald Trump. Ada Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Ada Mark Rowan, itu CEO dari perusahaan konstruksi. Ada Ajay Banga, ini presiden dari World Bank. Jadi saya pikir Israel sudah cukup yakin bahwa Board of Executive dari Board of Peace akan banyak diamnya dan bersimpati kepada Israel. Baik, kita nantikan terus bagaimana mungkin nanti ada gebrakan dari Board of Peace, kita kawal terus. Terima kasih Pak Reza atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak. Sementara itu, pemirsa, militer Zionis Israel membombardir kantor polisi dan rumah warga di Gaza, Palestina. Warga Gaza berharap agar Presiden Donald Trump menekan Israel agar tidak berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Inilah detik-detik saat serangan udara Israel menghantam sebuah gedung di Al-Nasr, kota Gaza, Palestina, Sabtu siang. Akibat agresi militer Zionis Israel ini, 3 orang syahid sementara beberapa orang lainnya terluka. Peristiwa ini diketahui terjadi saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih berlangsung. Warga Gaza mendesak Presiden AS Donald Trump untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Israel. احنا بنناشد الرئيس ترامب نفسه من البيت الابيض يأثر اكثر من هيك عليهم. يعني اخر جثه قلبوا الدنيا عليها واستلموهاش ضل لهم بعد هيك. نرجو من كل العالم الحر انه يوقف المجازر اللي بتصير عن ابناء شعبنا. Sementara itu, keluarga-keluarga Palestina berduka setelah serangan udara Zionis Israel menargetkan kantor polisi di distrik Sheikh Radwan di sebelah barat kota Gaza. Akibat peristiwa ini, sedikitnya 13 orang meninggal dunia pada Sabtu siang. Korban luka diangkut ke Rumah Sakit Al-Shifa untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas pertahanan sipil menyerukan perlindungan internasional serta menegaskan bahwa polisi adalah sipil, bukan militer. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 509 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 1.400 lainnya terluka sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel diberlakukan Oktober lalu. بالدار هم قاعدين في قلب الدار بينطفوا في قلب الدار استشهدوا 5 أنفار في قلب الدار ابن أخويا ومرت عمي ولاد جيراننا كمان 3 أنفار ابن أخويا عمره 17 سنة طفل يعني ملوش إيش له في الحياة هذه وهو قاعد في قلب الدار ينضرب. Menurut Al Jazeera, sebanyak 31 warga Palestina syahid dan banyak lainnya terluka dalam serangan udara Israel di kota Gaza dan Khan Yunis pada 31 Januari lalu. Penjajah Israel juga tega membombardir warga sipil yang tengah mengungsi di tenda-tenda. Akibat genosida Israel di Gaza, 12.000 wanita dan 18.000 anak meninggal dunia.